Yang kecil saja wajib, apalagi yang besarnya. Paham ya? Yang ringan saja tak boleh, apalagi yang beratnya. Yang lupa saja wajib diqadha, apalagi yang disengaja. Kira-kira begitu. Paham maksudnya? Maka itu sebabnya para ulama mayoritas mengatakan kalau ada orang sengaja tak sholat, begitu dia sadar, begitu dia hijrah, begitu dia sudah memahami bahwa sholat harus dia kerjakan, tak boleh tidak, dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Karena Nabi menyebutkan wala kafarata laha illa biha, dan tak ada yang menggugurkan kewajiban sholat tadi kecuali dengan mengerjakannya. Maka kalau ada orang-orang terlupa atau dia tidak sholat sama sekali karena dia malas di masa muda dahulu, dia wajib qadha sholat. Kalau tidak akan jadi hutang sampai dia mengerjakan sholat-sholat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah di Ramadan kedua. Sahur kedua. Mudah-mudahan sempurna sampai akhir Ramadan, dan kesempatan ini terus kita manfaatkan untuk mengisi kebaikan-kebaikan. Sejak maghrib hari Senin kemarin itu adalah 720 jam yang berharga dalam setahun. Waktu yang sangat istimewa. 24 jam kali 30 hari yang tak kita dapatkan kecuali hanya di bulan Ramadan. Semua amal soleh kita yang wajib atau yang sunnah nilainya istimewa dibanding di bulan yang lain. Maka siang hari mari kita puasa dan menjaga ibadah puasa dengan menampilkan puasa terbaik, dan malam hari kita isi dengan solat. Apakah solatnya tarawih, solat witir, solat tahajud, atau lebih banyak dari itu. Sebab Nabi menyampaikan ada 3 hadis yang pangkalnya berbeda tapi ujungnya sama. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini yang pertama. Yang kedua, man qama lailata ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama ujungnya? Di ujungnya sama. Di pangkalnya yang berbeda. Man shoma, kemudian man qama. Yang ketiga, man qama lailatal qadri ghufira lahu ma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasul, siapa saja orang yang berpuasa karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah berlalu. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, Allah ampunkan dosa yang berlalu. Yang ketiga, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi 3 yang kita buat di Ramadan itu ujungnya sama. Nah, mudah-mudahan satu di antara 3 ini minimal bisa kita optimalkan. Kalau bisa ketiga-tiganya lebih baik. Dan Al-Quran adalah ibadah terbaik yang dibuat Rasul di bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Setiap malam Jibril datang, itu studi Al-Quran dengan Rasul. Yudarisul Quran. Bahasa kita sekarang tadarus Al-Quran. Rasul dengan Jibril studi Al-Quran setiap malam selama Ramadan. Jadi Jibril datang, Rasul baca, didengar, diperhatikan oleh Jibril. Kalau ada yang perlu diperbaiki. Ada yang dijelaskan, ada posisinya mau diletakkan oleh Jibril dengan urutan, akan diberitahu kepada Rasul, sehingga setiap malam Ramadan selama Rasul mendapati Ramadan itu dilakukan bersama Jibril. Maka di Ramadan ibadah terbaik selain puasa adalah salat dan Al-Quran.
Sebab Ramadan ini syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan kita sudah membahas kitab Matan Al-Ghayah wat Takrib. Sebelum itu dekat dengan sebelum Ramadan kita langkau ke bab puasa. Saya ingin sekarang kita balik lagi ke bab solat, supaya runut kajian kita, karena rasanya yang dibahas tentang puasa sudah dirasa agak cukup. Nanti kalau perlu kita bahas dalam tanya jawab, atau nanti kitab pas dia urutannya akan kita lanjut lagi insyaallah. Maka kitab yang ini buka halaman 30. Yang terjemahan ini halaman 30. Nah, yang terjemahan ini. Kalau yang ini 30. Yang itu halaman berapa, Bang? 20. Oke, halaman 20 yang hijau satu lagi. Baik, saya bacakan halaman 30. Faslun, fasal yang menjelaskan tentang wa syaraitu wujubis salati thalathatu asya'. Al-Islam wal bulugh wal aqlu wa huwa haddut taklif. Syarat seseorang dituntut untuk melaksanakan solat adalah dia harus solat. Pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, berakal. Dan ini merupakan batas seseorang diberikan taklif atau beban agama oleh syariat. Wassalawatul masnunatu khamsun. Dan solat-solat yang disunnahkan oleh syariat ada 5. Al-idani wal kusufani wal istisqa. 2 solat Id, 2 solat gerhana, dan solat istisqa. Nanti kita bahas lebih lanjut apa maksud daripada muallif ini. Was sunanut tabi'atu lil faraidi 17 rak'ah. Dan solat sunnah yang dikerjakan mengikut solat fardu, baik qabliyah atau ba'diyah, jumlahnya 17 rakaat. Rak'at al-fajri 2 rakaat sebelum subuh, wa arba'un qabla zuhri, dan 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar, wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa thalathun ba'dal isya'i yutiru biwahidatin minhunna, dan 3 rakaat setelah isya'. Kemudian di rakaat terakhir 1 rakaat dijadikan sebagai penutup witir. Wa thalathu nawafila muakkadat, dan 3 solat sunnah yang sangat dianjurkan. Salatul laili, salat di malam hari, wa salatul duha, dan salat duha, wa salatul tarawih, dan salat tarawih. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang dituntut untuk melaksanakan salat oleh syariat, dia adalah apabila muslim. Jadi, siapa orang yang disuruh salat oleh syariat? Pertama, dia adalah muslim. Kenapa? Karena muslim ini dia orang yang mengaku berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya apa yang disuruh Allah dia kerjakan, apa yang diperintah dia laksanakan. Maka orang muslim inilah yang siap menjalankan perintah, sehingga dia disuruh untuk melaksanakan perintah agama. Di antara perintah agama itu adalah solat. Bahkan inilah perintah agama yang paling penting, paling utama, paling prioritas. Sehingga ada hadis Nabi, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Siapa saja yang menegakkan solat, dia menegakkan agama. Kalau meninggalkan solat, dia meruntuhkan agama. Jadi, semua muslim mesti solat. Maka turunan dari ini, semua muslim yang mesti solat, dia mesti belajar ilmu
Solat. Nggak mungkin orang nggak tahu solat akan solat. Yang akan solat benar itu orang yang tahu ilmu solat. Orang yang mempelajari tentang ilmu solat. Maka setiap muslim, dia wajib solat, maka dia wajib mempelajari ilmu solat. Ilmu solat ini tak mungkin sekedar solat saja, tapi ada yang lain yang dikerjakan selain solat, supaya sah solat kita. Di antaranya ada toharoh. Kan tidak mungkin kita langsung solat. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Disuruh kita untuk wudu dulu sebelum solat. Maka sebelum solat berwudu, wudu itu nanti adalah bagian daripada toharoh. Ketika kita wudu atau toharoh, ini tak mungkin sekedar wudu saja dipelajari. Ada nanti bersucinya, ada istinja dan lain-lain, termasuk nanti ada di sini tayamum. Kalau nanti dibutuhkan tayamum dan lain-lain. Nah, alat untuk istinja, tayamum untuk berwudu dan segala macam ada air. Maka ketika kita belajar tentang solat, ini semua mesti dipelajari ini. Tentang taharah, tentang istinja dan keseluruhan, kemudian tentang air. Mana air yang boleh dipakai, mana yang tidak. Apa saja kategori air, apa saja ketentuan air, kapan air bernajis, kapan tidak bernajis, ini mesti paham. Dan ilmu seperti ini adalah fardu ain. Fardu ain artinya setiap kita mesti tahu, mesti paham. Tidak hanya orang alim, tidak hanya orang-orang yang berwawasan tinggi, tidak. Setiap kita mesti tahu. Kenapa? Karena setiap kita akan solat. Setiap kita akan solat. Ada pelajaran atau tidak, ada bulan Ramadan atau tidak, kita pasti solat. Maka ilmu wudu, ilmu taharah, bersuci, ilmu tentang air, itu mesti paham. Oleh karena itu ilmu syariat ini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nanti ada yang sunnah, sunnah untuk dipelajari. Fardu ain diantaranya hal-hal yang paling pokok yang setiap kita mesti mengerjakan dalam syariat, ilmunya mesti kita tahu. Itu tak bisa diwakilkan pada orang. Jadi yang disuruh solat, yang wajib solat seorang muslim. Mau laki-laki, mau perempuan, mau sehat, mau cacat, mau normal atau kondisi badannya tak normal, disuruh oleh syariat solat. Yang kedua, muslimnya dipersempit yang sudah baligh. Baligh ini dia dianggap orang yang sudah siap untuk dibebani oleh syariat. Orang yang dianggap sudah matang untuk bisa berfikir mana yang baik untuk akhirat dia, untuk dunia dia, mana yang tidak. Maka dalam syariat banyak sekali hal-hal yang dijadikan standar itu baligh untuk dikerjakan atau dibebankan pada seseorang. Yang ketiga, berakal. Akal ini adalah bahasa Arab. Pernah Bapak Ibu, kalau anak-anak kita latihan manasik di sini itu apa namanya lingkar itu? Tahu apa namanya? Dia pakai sorban lalu dilingkari itu tuh. Apa namanya, Pak? Kalau orang itu egal bukan? Egal atau bukan? Betul? Ini berasal dari iqal, kata orang Arab. Iqal itu kalau orang Saudi bacanya egal. Karena qaf dibaca ghain. Dari mana kalimat iqal ini? Dari kalimat aqala. Aqala ini apa asalnya? Mengikat. Apa makna mengikat? Orang kalau dia berakal, setiap tindak tanduk dia terikat oleh akal dia. Kalau akal dia berfungsi, yang baik yang dia kerjakan, yang buruk tak akan dikerjakan dia. Jadi akal ini mengikat perbuatan manusia, sehingga namanya akal. Mengikat dia. Sehingga orang kalau sudah lepas ikatan ini, dia tak beda dengan binatang. Kenapa? Inilah yang membedakan perbuatan dia dengan selain manusia. Makanya akal itu asal bahasa Arabnya dari iqal ini, mengikat. Maka di kepala ketika anak-anak manasik itu egal kita sebut dari kalimat iqal. Iqal itu yang mengikat di sini. Sehingga orang kalau berakal, setiap perbuatan dia pasti dia pikirkan matang.
Ini boleh tidak, ini patut tidak, ini layak saya buat atau tidak, mungkin saya buat atau tidak, dipikirkan matang. Kalau sudah tak berpikir begitu, dia akan berada pada derajat yang lain, yang bahasa Al-Quran disebut kal an'am balhum adal. Kadang-kadang dia sama dengan perangai hewan ternak, bahkan bisa lebih buruk dari itu. Akal. Orang kalau sudah berakal, maka dia bisa membedakan mana yang membatalkan, mana tidak, mana yang patut dijaga, mana tidak, mana yang harus dilakukan saat kita ibadah atau tidak. Maka 3 hal ini kata muallif sebab seseorang dituntut melaksanakan solat. Lalu disebutkan ini adalah haddut taklif. Taklif itu batas seseorang mulai dibebani syariat. Taklif. Ini ayatnya ada redaksinya yang mirip dengan redaksi ini, sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa. Apa arti la yukallifullahu nafsan illa usaha itu? Allah tidak membebani. Betul? Maka taklif secara syariat artinya beban. Solat itu beban. Tadinya kita tak solat, disuruh solat. Menjadi beban bagi kita. Beban apa? Beban amanah yang mesti dikerjakan berdasarkan perintah syariat. Makanya mengerjakan solat itu berat. Sehingga tak semua orang senang mengerjakan. Semua orang ketika solat itu senang, maka tak terasa dia taklif. Tapi karena taklif inilah, meskipun sehat, meskipun waktu lapang, terdengar azan, sebagian orang tak datang untuk solat. Apalagi subuh seperti sekarang. Kalau di luar Ramadan berat betul bangun subuh ini. Kalau di dalam Ramadan untuk sahur berat bangun. Tapi kalau sudah bangun, insya Allah mudah untuk ke belakangnya. Maka pekerjaan-pekerjaan syariat, mengeluarkan zakat, kenapa sebagian orang mau sebagian tidak? Dia taklif, beban dari syariat. Tabiat dari beban ini berat jiwa kita untuk melakukan. Maka wajar kalau kita temui ada orang yang siap taat dan ada yang tidak taat. Itu makanya ada orang mau puasa di bulan Ramadan ini, ada yang tidak. Ada yang mau berzakat, ada yang tidak. Karena dia sifatnya taklif. Ini mesti kita pahami bahwa ini beban syariat, tapi beban yang mulia, yang manfaat dan tujuannya balik kepada kita. Contoh sederhana, puasa ini. Puasa ini dari segi pahala kita tak usah kaji. Tapi dari segi manfaat yang nampak real bagi kita, kira-kira Pak Ir, selama Ramadan dan luar Ramadan lebih ramai mana Masjid Nurul Fajar? Ramadan kan? Mau solat apa saja jamaahnya, mau solat subuh sampai solat tarawih nanti malam, pasti Ramadan lebih ramai dibanding luar Ramadan. Betul? Lebih banyak mana kita baca Quran di Ramadan atau luar Ramadan? Di luar Ramadan sedikit, di Ramadan banyak. Bahkan ketika tengok baca Quran, orang baca Quran, kita pengen juga baca Quran dan merasa saya masih sedikit bacaan saya hari ini, belum membaca. Di luar Ramadan, jangankan ingin baca Quran, nengok orang baca Qurannya tak ketemu kita. Maka dengan adanya Ramadan kita berpuasa, keinginan berbuat baik itu muncul dengan tinggi dalam diri kita. Itu baru satu suasana. Belum lagi yang lain-lain. Dengan adanya puasa, suasana itu sudah membuat kita cenderung kepada taat, cenderung kepada kebaikan. Dan dengan kebaikan-kebaikan itu nanti akan banyak kita buat kebaikan yang lain. Bangun sahur, coba Bapak Ibu bedakan nanti kalau Bapak Ibu biasa sahur dengan tak biasa bangun sebelum subuh, itu beda otak kita freshnya. Lebih fresh kalau kita solat malam dibanding tak solat malam, apalagi kesiangan. Dan ketika kita rajin berzikir, ketika solat, setelah solat rajin baca Quran, itu beda pengaruhnya terhadap hati kita. Dia secara fisik mungkin terasa di Ramadan ini agak capek sedikit, tidur kurang, mata kita sering seperti rapat terus. Tetapi rasa hati lebih nikmat selama Ramadan dibanding luar Ramadan. Maka secara zahir manfaat ibadah-ibadah ini banyak balik kepada kita. Bentuknya beban, tapi tujuannya untuk kita. Secara sederhana, setiap tanaman hijau yang kita tengok itu butuh makan.
butuh minum. Minumannya dia itulah hujan, itulah pupuk, itulah sampah yang dibuang orang jadi makanan mereka. Tapi hati kita makanannya tak seperti itu. Zikir, ilmu, Al-Quran dan lain-lain. Ketika diberikan solat, diberikan puasa, diberikan zikir dan lain-lain, hati tadi menjadi sejuk karena makannya cukup. Kita kalau makan cukup, aman urusan. Makanya kalau dari Minang itu berundiang sesudah makan. Kalau lah makan, dah selesai urusan, akalah cukup, alah panuh kesedanya, itu mudah berundiang. Tapi kalau sempat alun makan, diajak berundiang. Biarlah bercakap je apa? Cakap je orang, perlu cakap je kalang-kalang parit. Payah urusan kalau sudah lapar itu. Maka syariat ketika diberikan kita berbagai beban untuk memberi nutrisi yang dibutuhkan jiwa, sehingga jiwa itu terpenuhi dan dia menikmati hidup ini, bahagia secara keduniaan, bahagia untuk akhirat mereka juga insya-Allah. Jadi gunanya itu, kenapa syariat menyuruh kita salat. Kemudian ada tambahan satu lagi yang lebih spesifik, taharah atau suci. Suci ini apa maksudnya? Perempuan kalau sedang solat, sedang bersih. Kalau dia tak bersih, tak dituntut solat. Maka ketika perempuan sedang tidak haid, tidak nifas, dia wajib solat. Sehingga tiga ini umum, yang keempat lebih khusus, yaitu perempuan. Kalau perempuan dia sedang tidak solat, dia apakah haid dan nifas, dia tak dituntut syariat untuk melaksanakan solat. Maka ibu-ibu, anak kita kalau sudah haid, sudah datang masanya, dia datang bulan, setiap bulan, dia harus solat sama dengan kita, bapak dan ibunya. Dia berdosa seperti kita berdosa. Dia wajib melaksanakan syariat seperti kita wajib melaksanakan syariat. Maka saya ulang sedikit, tanda seorang anak sudah baligh pertama berkaitan dengan nomor 4 ini. Apa itu? Dia sudah mengalami haid bagi anak perempuan. Anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah. Yang ketiga, usia mereka 15 tahun Hijriah. Satu di antara tiga jika terjadi pada anak kita, dia baligh. Kalau dia sudah baligh, Ramadan wajib puasa. Kalau dia sudah baligh, sehari-hari wajib solat. Kalau dia sudah baligh, nanti dia sanggup melaksanakan haji, wajib dia haji. Dan kewajiban syariat yang lain, dia mesti kerjakan sama seperti kita jika satu di antara tiga sudah terpenuhi. Jadi kalau anak laki-laki tak mimpi basah, perempuan tidak haid, usianya sudah 15 tahun secara hijriah, dia dihukumi orang baligh dan dia sama seperti kita dalam beban melaksanakan syariat. Okay. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya singgung sedikit hukum meninggalkan solat. Ini agar kita tak salah di masyarakat nanti. Apa hukum meninggalkan solat? Secara umum di dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab para ulama, pandangan para ulama hukum, ulama hadis, hukum meninggalkan solat itu ada dua. Satu, orang meninggalkan solat karena dia malas. Berbagai alasan lah. Nantilah Pak Ustaz, masih panjang waktu subuh. Atau nantilah Pak Ustaz, sekarang masih muda, kalau dah agak tua sikit, biar nikmati dulu masa muda nih. Sudah agak sikit, usia 40 lah bersolat nanti gitu. Banyak alasannya, malas. Kalau dia sekedar malas, dia mengakui kewajiban solat, bahwa itu perintah syariat yang harus dia kerjakan, tapi dia enggak mau solat dengan berbagai alasan, dia ini dihukumi fasik. Dia masih muslim, dia enggak keluar dari Islam, tapi muslim berdosa besar. Yang kedua, dia mengingkari, tak ada solat itu dah, tak wajib solat tu, tak mau dia, ini tak ada perintah syariat ni. Kalian pandai-pandai jatuhnya, saya enggak akan solat, enggak mau saya terima solat, kira-kira begitu. Kalau ada orang sampai derajat seperti itu, dia kafir. Jadi ada dua. Makanya jangan setiap orang tak solat langsung disebut kafir. Yang dimaksudkan dengan kafir di sini adalah orang yang mengingkari kewajiban solat. Dan ini berlaku untuk yang lain. Ada solat termasuk puasa,
Kalau dia mengingkari kewajiban puasa, dia kafir. Tapi kalau dia malas puasa, banyak alasannya. Saya sakit emah Ustaz. Saya kalau puasa itu banyak masalah saya Ustaz. Berbagai cerita lah dia. Dia puasanya tak mau dikerjakan karena malas, dia fasik. Kalau dia ingkari, kafir. Haji juga begitu. Semua kewajiban pokok agama yang mesti setiap orang mengerjakan, dia ingkari, orang itu kafir. Dia tak mau, fasik. Makanya orang sekitar kita, dia tak solat, tak sampai kita perangi dia. Kenapa? Dia tak sampai pada derajat ini. Karena tak orang sekitar kita, mau dia keluarga terpelajar atau tidak, pernah mengaji atau tidak, keluarganya mau mengajarkan solat atau tidak, dia tak sampai pada derajat mengingkari ini. Sehingga nanti jangan setiap orang tak solat langsung kita bunuh. Kalau orang kafir boleh dibunuh ustaznya. Banyak orang sekitar melur ni nanti kita bunuh nanti. Maka perlu diingat, ini dua secara umum. Mayoritas ulama punya pendapat begini. Setiap orang tak solat dia dihukumi haram, kafir. Ini ada kaitannya dengan pemahaman dari sebagian sekte dalam Islam. Yaitu orang yang melakukan dosa besar, dia dihukumi kafir. Makanya ada sebagian orang, kalau ada orang tak solat, dia langsung hukumi kafir. Kenapa? Karena dalam pemahaman mereka, kalau melakukan dosa besar, dia kafir. Ini dalam Islam ada keyakinan seperti ini. Di antaranya Khawarij. Khawarij punya keyakinan begitu. Maka orang Khawarij, kalau orang tak solat, dia menghalalkan darahnya nanti. Nah, di sini para ulama membagi dua. Ada yang karena malas, ada yang karena mengingkari. Karena mengingkari itu adalah perbuatan akidah, hati. Kalau malas, perbuatan fisik. Perbuatan fisik, perbuatan amaliyah tak akan mengeluarkan seorang dari Islam. Tapi perbuatan hati, itu bisa menjadikan seseorang jadi Islam atau tidak. Maka keyakinan-keyakinan sifatnya di hati. Kemudian, kalau kita tambah lebih luas yang ketiga, ada orang meninggalkan solat karena dia uzur. Contoh ketiduran. Lupa. Kayak sekarang, belum juga solat jam 7, belum bangun subuh. Atau nanti karena dia capek bekerja dan segala macam, begitu pulang kerja setelah asar ketiduran. Setelah isya baru bangun, sehingga dia tak melaksanakan solat maghrib. Orang kalau uzur ini, dia tak dihukumi fasik, tak dihukumi kafir. Dia diampuni dia. Selama dia apa? Solat yang ditinggalkan tadi diqadha dia, dikerjakan dia. Jadi solat yang ditinggalkan karena uzur, bila diqadha, kita tak berdosa, kita tak fasik, kita tak kafir. Orang seperti ini karena dia tidak menyengaja diri untuk tidak solat, kan ketiduran, lupa. Sehingga kata Nabi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa saja orang yang kalau dia saat solat itu lupa atau tertidur sehingga tak melaksanakan solat. Ya seperti contoh tadi lah, subuh jam 7, jam 8 baru bangun, padahal waktu subuh nanti habis 6 berapa syuruk sekarang akhirnya? Pas kalian saya ingatkan, ini jam solat kita atau jam di masjid. Kalau seandainya tidak valid, Ramadan ini sebaiknya di valid Pak. Khawatir kalau ada orang yang dia nanti azan berpatokan kepada jam seperti ini sementara tidak valid. Lebih repot kalau azan itu adalah azan subuh. Nanti berpengaruh terhadap orang sahur. Orang kira masih bisa sahur, masih bisa makan minum, sementara waktu sudah masuk. Atau nanti berbuka. Orang kira ini waktu sudah berbuka, terdengar azan dari Nurul Fajar, rupanya belum. Sehingga orang melakukan yang membatalkan puasa di saat kita sedang harus berpuasa. Nanti coba tengok di Bimas Islam Kemenak. Bimas, Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak. Di situ ada portal yang ada tentang jadwal solat. Termasuk di HP kita atau di rumah kalau ingin mengakurkan waktu solat, tengok di Bimas Islam. Di sini ada tentang jadwal solat. Nanti masukkan kita Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Untuk sekedar mengupdate saja. Karena khawatir kalau nanti ada jam yang tidak valid, kita jadikan patokan, kita batal puasa nanti. Sebab saya kemarin ngisi pengajian di salah satu masjid, saya berangkat subuh. Di RRI itu diumumkan,
subuh 4.56. Sampai saya di masjid itu 4.57, orang sudah sholat sunnah. Rupanya saya tengok jam seperti itu, waktu subuh 4.52. 4 menit bedanya. Itu kalau sempat orang berpatokan itu untuk sahur, itu bisa bahaya. Untuk berbuka kalau sampai 4 menit atau 3 menit, itu kan berbahaya. Nah, maka saya tidak menyalahkan jam ini atau jam masjid kita. Kalau belum valid, sebaiknya divalidasi supaya jam ibadah kita tidak salah. Termasuk di rumah, termasuk di HP, di jam tangan kita. Kan mana tahu kita nanti dalam perjalanan berbuka waktu imsakiyah jam sekian sekarang itu. Kita berdasarkan itu berbuka. Dia tak valid. Khawatirnya salah. Itu ingin saya ingatkan saja. Jadi balik kepada kajian tadi, dia uzur karena dia ketiduran, kelupaan. Kata Nabi, orang ini kalau dia tidur atau dia lupa sehingga tak melaksanakan solat di waktunya, mesti dia solat ketika dia ingat. Kalau sudah di luar waktu solat, nama satu solatnya qadha. Jam 8 dia bangun, jam 8 itu mesti dia langsung solat subuh. Begitu juga solat maghrib yang ketinggalan tadi, jam 10 malam baru dia bangun, tertidur dari jam 6 sore, jam 10 mesti dikerjakan maghrib. Status solat tadi namanya qadha. Maka solat yang terlupa, ini terlupa ya, bukan disengaja meninggalkan, wajib dibayar. Oleh karena itu kata para ulama hadis, ulama hukum Islam, mayoritas mengatakan orang yang sengaja meninggalkan solat wajib qadha solat. Ini karena terlupa, wajib qadha. Yang sengaja meninggalkan lebih patut untuk dikatakan wajib qadha solat. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran ada dalil dia sifatnya tidak disebutkan terang, tapi hukumnya pasti dilarang oleh syariat. Contoh, Bapak Ibu boleh tidak menampar ibu bapak kita, memukul orang tua kita? Boleh tidak? Yakin? Sepakat? Sebab kalau bahasa Al-Quran cuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Itu kata Al-Quran, jangan bilang cis. Mak boleh, pak boleh. Mengeluh seperti itu tidak boleh oleh Al-Quran. Dan jangan bentak mereka. Cuma itu bahasa Al-Quran. Mengeluhkan orang tua, membentak orang tua enggak boleh. Kira-kira kalau memukul orang tua? Kan tidak disebutkan Al-Quran. Kalau seandainya letterlek hanya ayat Al-Quran yang dipegang, nanti orang bisa berpahaman. Kalau seandainya mengikut ayat Al-Quran, memukul orang tua itu boleh kok. So Al-Quran cuma membahasakan, jangan bilang, jangan membentak orang tua, tapi memukul tak ada dilarang orang tua, tak ada dilarang Al-Quran. Maka ini namanya qiyas aulawi, analogi yang menyatakan bahwa yang didiamkan lebih patut untuk diperhatikan dibanding yang disebut. Kan jelas ayat tadi ya? Cuma dilarang membentak, dilarang untuk bicara mengeluhkan orang tua. Maka memukul, menampar, menyiksa dan segala macam pasti diwajibkan oleh Al-Quran. Yang kecil saja wajib, apalagi yang besarnya. Paham ya? Yang ringan saja tak boleh, apalagi yang beratnya. Yang lupa saja wajib diqadha, apalagi yang disengaja. Kira-kira begitu. Paham maksudnya? Maka itu sebabnya para ulama mayoritas mengatakan kalau ada orang sengaja tak solat, begitu dia sadar, begitu dia hijrah, begitu dia sudah memahami bahwa solat harus dia kerjakan, tak boleh tidak, dia wajib mengqadha salat yang dia tinggalkan. Karena Nabi menyebutkan wala kafarata laha illa biha, dan tak ada yang menggugurkan kewajiban salat tadi kecuali dengan mengerjakannya. Maka kalau ada orang-orang terlupa atau dia tidak salat sama sekali karena dia malas di masa muda dahulu, dia wajib qadha salat. Kalau tidak akan jadi hutang sampai dia mengerjakan salat-salat dia. Paham Bapak Ibu? Karena ini dalil yang mengatakan terlupa saja wajib mengqadha, apalagi sengaja meninggalkan solat. Tapi jangan pula dipahami, Ustaz, kan bisa diqadha solat nanti. Sekarang tak usah solat dulu.
Jangan dipahami begitu. Saking sholat itu harus dijaga, sudah terlewat pun tetap diqadha. Mestinya itu dipahami. Jangan pula sebaliknya. Nanti aja lah Ustaz. Usia 40 diqadha semua yang usia 10 sampai 30 itu. Jangan seperti itu. Dipahaminya adalah saking pentingnya meskipun sudah lalu, sudah lewat, tetap harus diqadha. Sehingga terasa taklif berat untuk dikerjakan. Maka kalau ada anak-anak kita yang kecil-kecil yang masih ikut pengajian, itu sengaja dari kecil kita arahkan agar sholat, Pak. Jangan sampai mereka tak sholat dari kecil. Saya alhamdulillah sejak umur tamat SD langsung masuk pesantren. Sehingga balik saya di pesantren, maka sejak di pesantren itu kita sholat 5 waktu itu wajib berjamaah. Sehingga alhamdulillah dari kecil sudah terpaksa, terikat harus sholat sejak kita sebelum balik. Maka anak-anak kita kalau tak di pesantren, tak di asrama, tak boarding school, kita menjadi orang tuanya agar anak ini tak menjadi beban di akhirat nanti. Sebelum balik kita pastikan dia mau sholat seperti kita sholat. Jadi ini Bapak Ibu, orang karena uzur wajib qadha, apalagi karena dia menyengaja wajib sholat. Baik, jadi ini 4 orang yang dituntut syariat wajib sholat. Kemudian lanjut kata muallif, wassalawatul masnunatu khamsun, dan solat-solat yang disunnahkan. Maksud disunnahkan ini adalah yang disunnahkan mengerjakannya berjamaah. Yang lain juga disunnahkan berjamaah, tapi ini yang sangat disunnahkan berjamaah. Ada 5 kata muallif. Pertama, Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha. Yang ketiga, salat gerhana matahari. Yang keempat, gerhana bulan. Yang kelima, istisqa. Salat minta hujan. Ini kelima solat ini dianjurkan berjamaah, dan kelima solat ini ada khutbahnya. Kita pernah solat istisqa apa sih Pak? Gerhana di sini. Kan kemarin ada berapa kali terjadi gerhana itu? Solat istisqa pernah di sini? Pernah juga ya. 5 solat ini sama-sama dianjurkan berjamaah. Yang kedua sama-sama ada khutbahnya. Kalau tarawih juga dianjurkan berjamaah tapi enggak ada khutbah. Makanya ini disebutkan 5 solat sunnah yang sangat dianjurkan syariat, dan ini luas menyeluruh kepada semua muslim. Oleh karena itu di sini ingin saya sampaikan, Idul Fitri hukum asalnya adalah solat yang disunnahkan. Maka kalau sempat kita nanti, mana tahu mudik pasti perjalanan enggak sempat solat Idul Fitri. Karena kita masih di perjalanan. Kamu tahu macet kan, putus ya jalan jalan waktu kita pulang itu. Mau hari pertama, hari kedua, katakan orang beda 2 hari lebaran. Enggak dapat kedua-duanya, kita tak meninggalkannya wajib, tak wajib diqadha. Kenapa? Dia status asalnya solat sunnah. Cuma kadang-kadang di kita ini satu-satunya solat setahun itu Idul Fitri itulah. Setiap hari ada solat, setiap pekan ada solat Jumat, tapi yang wajib dia kejar setahun dia mesti solat. Inilah dia solat Idul Fitri. Padahal kedudukannya sunnah. Sedangkan 5 waktu yang kita buat setiap hari itu wajib, tak boleh tidak, harus dikerjakan. Idul Adha juga sama. Gerhana matahari, gerhana bulan sama. Secara ringkas, Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah, gerhana matahari sepanjang terjadi gerhana di siang hari. Mulai misalnya terjadi itu jam 11 siang sampai jam 3. 4 jam itu rentang waktunya disunnahkan solat sunnah gerhana matahari. Malam hari terjadi gerhana bulan, terjadi misalnya jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Antara jam 10 jam 5 subuh itu adalah waktu pelaksanaan solat gerhana. Kemudian istisqa, solat minta hujan. Secara umum istisqa ini tidak hanya solat bentuknya. Istisqa ini ada yang bentuknya
doa minta hujan, itu istisqa juga. Ada beramal untuk minta hujan, contoh memperbanyak sedekah, itu istisqa juga namanya, agar kita dicurahkan air oleh Allah. Yang ketiga, baru dengan dilaksanakan solatnya solat istisqa. Maka nanti Bapak Ibu, kalau ada kondisi kita butuh hujan, enggak juga turun hujan, bisa kita perbanyak doa agar Allah turunkan hujan, atau kita perbanyak sedekah agar diturunkan hujan, atau kita buat solat namanya istisqa. Nah, ini karakternya. Kalau istisqa ini perbedaannya, saat khutbah nanti selendang dibalikkan. Kalau gerhana bulan, gerhana matahari, karakternya membedakan. Saat kita solatnya rukuk 2 kali, 1 rakaat, sujud 2 kali. Sehingga solat ini 2 rakaat, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Dan tak ada solat seperti itu kecuali gerhana saja. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, khasnya ada takbir 7 kali dan 5 kali. Idul Adha juga sama. Khutbahnya ada takbir 9 dan 7 di awal khutbah, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini secara ringkas, nanti lebih dalam akan kita pelajari solat-solat yang disunnahkan insyaallah. Sebelum masuk waktu isyraq, kita lanjut tanya jawab dulu. Silakan. Belum masuk isyraq kan akhirnya? Udah. Udah masuk? Baik, belum, waktu solat belum bisa kan? Baik, kita lanjut tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Dari yang disampaikan tadi atau di luar materi itu boleh kita diskusikan insyaallah. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Tak ada? Sudah bisa solat atau belum? Kalau belum, kita tambah solat sunnah ini sedikit. Belum, Pak? Baik, kalau belum, ini saya tak akan jelaskan lebih lanjut karena ada penjelasan rinci masing-masing nanti. Ini sekedar pengantar secara umum global saja. Saya masuk dan solat sunnah yang mengiringi solat fardu ada 17 rakaat katanya. Di situ ada rawatib, ada tidak rawatib dimasukkan muallif. Saya fokus dulu kepada yang rawatib. Ada 2 rakaat sebelum subuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada disebutkan fajar, itu maknanya solat subuh. Disebutkan subuh, itu maknanya fajar. Sama itu. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Sudah itu 4 rakaat sebelum asar ya. Sudah itu 2 rakaat setelah maghrib. Setelah itu 2 rakaat setelah isya. Witir kita pisahkan dulu. Ini solat-solat yang disunnahkan mengikut solat fardu, rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Secara umum, solat sunnah ini gunanya bagi kita minimal ada 3. Pertama, nanti awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi mussalah. Di akhirat nanti ketika dihisab apa yang kita buat di dunia, ditagih pertanggungjawaban, yang paling pertama dihisab solat. Maka kata Allah pada malaikat, unzuru, tengoklah oleh engkau kepada hambaku yang akan dihisab tadi bagaimana solat dia, sempurna atau tidak. Kalau sempurna langsung dihisab, tak sempurna dia disuruh Allah tengok, unzuru ahallahu min tatawwu'. Dia ketika di dunia apakah mengerjakan solat-solat sunnah, terutama solat sunnah seperti ini. Kalau ada tutup kekurangan solat yang tak sempurna tadi, baru dihisab. Paham? Jadi ketika dihisab itu ibarat buku laporan kita, catatan kita, mungkin mau tutup buku akhir tahun, belum lengkap dia, Allah suruh cari untuk pelengkapnya. Baru setelah lengkap diperiksa, diaudit, oke, lewat, aman. Apa? Wajar tanpa apa? Pengecualian. Kan banyak status-statusnya itu. Allah katakan demikian kalau sudah sempurna. Ketika tak sempurna, salat sunat menjadi penyempurna. Tapi ingat, maksud penyempurna ini bukan salat wajib ditinggalkan lalu ditutup oleh salat sunat. Tidak. Karena salat sunat tidak pernah setara dengan salat wajib. Yang tak sempurna ini maksudnya diantaranya saat salat kita tak khusyuk. Salat iya juga, tapi
Yang tadi laikulah lama kolak tetabuik sebab sedang puasa. Kadang-kadang terpikir gitu. Nanti buku di Nurul Fajar atau di rumah saja. Kan panjang pikiran kita. Solat dikerjakan, tapi hati kita kemana-mana, sehingga solat tak sempurna. Ketika kondisi normal saat berjamaah, ada yang agak maju, ada yang ke belakang, ada yang agak tidak rapat, sehingga tak sempurna. Dan berbagai kondisi yang menyebabkan solat tak sempurna itu tertutup dengan solat sunnah kita. Satu. Yang kedua, ada sahabat Nabi namanya Rabi'ah. Suatu malam dia nginap bersama Rasul. Lalu ketika Rasul wudu, dia bantu Rasul untuk menyediakan wudu. Kalau di Arab itu air tidak semudah kita Bapak Ibu, enggak banyak ledeng, enggak banyak pancuran, enggak banyak sungai. Jadi padang pasir. Maka air biasanya kalau ada sumber air itu diambil kayak kita pakai galon masa mudah sekarang, atau diambil pakai dirijen, diambil pakai tempayan atau kendi, nanti dibawa ke rumah. Kalau mau buang air, kalau mau wudu itu dibawa ke tempat kita mau buang air. Nah, Rabi'ah ini bantu Nabi bawakan air tadi, sehingga kalau Nabi berwudu dia kucurkan, Nabi tinggal wudu. Air mudah diambil, kayak pancuran dikucurkan oleh Rabi'ah tadi. Lalu dalam berwudu bersama Nabi tadi, cakap-cakaplah Nabi dengan dia. Ya Rabi'ah, sal. Rabi'ah, mintalah apa yang kau mau minta. Apa kata Rabi'ah tadi? Satu saja. Murafaqatuka fil jannah. Saya ingin bersama engkau di surga nanti, Nabi. Apa kata dia? Aw ghaira zalik. Nabi tanya lagi, ada enggak selain itu hai Rabi'ah? Qala huwa zak. Nabi, cukup itu saja. Bersama engkau di surga ada cukup. Apa kata Nabi? Fa'inni ala dzalika bi nafsika bi kasratis sujud. Kalau engkau mau seperti itu Rabi'ah, tolong aku mewujudkannya supaya bisa bersamaku di akhirat nanti, perbanyak sujud. Salat wajib sudah terbatas sujudnya, tidak ada lebih dari itu. 1 rakaat cuma 2 kali. Kalau misalnya 17 rakaat 34 kali, tak bisa lebih dari itu. Kalau sempat 3 kali sujud pula dalam 1 rakaat, sudah membuat agama baru pula kita. Jadi maksud Nabi apa? Perbanyak sujud itu, perbanyak sujud dengan ini. Solat sunnah. Maka kalau ingin bersama Nabi di akhirat, perbanyak solat sunnah. Paham? Satu, penyempurna solat kita yang wajib. Yang kedua, untuk bisa bersama Rasul. Yang ketiga, ada hadis para tabi'in bertemu dengan sahabat Nabi, ditanya, apa amalan yang paling disuka Nabi? Apa amalan yang paling dicinta Allah? Apa amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi? Apa kata sahabat-sahabat itu? Perbanyak oleh kalian melaksanakan solat sunnah. Jadi supaya bisa masuk surga, amalan yang menyebabkan kita masuk surga, amalan yang dicinta Allah, perbanyaklah solat sunnah. Sehingga minimal 3 ini fungsi solat sunnah. Penyempurna solat wajib, untuk bisa bersama Rasul di akhirat, di dalam surga. Yang ketiga, untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ini 2 poin terakhir ini beda ini. Masuk surga dengan masuk surga bersama Rasul itu beda. Artinya masuk masjid bersama, masuk masjid, kemudian masuk masjid, nanti bisa buka bersama dengan pengurus, itu beda itu. Ada kelebihan yang tak dimiliki poin 2 tadi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, solat sunnah yang kita buat, itu secara umum gunanya. Nah, terkait dengan ini, ada hadis Nabi dari Sayyidina Abu Hurairah dan Ibnu Umar, siapa saja orang yang mengerjakan 12 rakaat selain salat fardu sehari semalam, Allah akan buatkan untuk dia istana di surga. Dalam hadis yang lain 10 rakaat. Sehingga kalau kita hitung dari sini, yang dimaksudkan 12 tadi, ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Nih. 12 tidak? 2, 4, 6. Tambah 2, 8. Tambah 2, 10. Tambah 2, 12. Kalau maksudnya 10 rakaat, ini kurang 2. Sehingga 10 rakaat. Maknanya kalau berdasarkan redaksional hadis tadi, orang yang menjaga 12 rakaat ini, Allah buatkan istana di surga. Kalau dia menjaga 10 dari yang disebutkan ini, dia dibuatkan istana di surga. Makanya kalau tak bisa kita buat salat sunat banyak-banyak selama Ramadan ini, minimal yang 10 atau 12 ini kita jaga. Secara umum qabliyah ini disebutkan mu'alif ada sebelum subuh, ada zuhur, ada setelah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib, kemudian setelah isya. Kalau kita perlebar lebih banyak, sebelum maghrib ada 2 rakaat. Sebelum isya ada 2 rakaat. Karena ada hadis umum, baina adzanaini shalah.
setiap antara dua azan, itu azan dan iqamah, itu ada solat 2 rakaat. Maka disitulah kenapa sebagian kita solat qabliyah maghrib, sebagian kita qabliyah isya. Setiap solat itu antara azan dan iqamahnya ada solat sunnah. Sehingga nanti kalau waktu kosong di masjid, orang menunggu iqamah, kita tak ada kegiatan, kita tak sibuk dengan apa-apa, tak ada kondisi memaksa kita buatlah salat sunnah qabliyah. Supaya apa? Mengisi waktu untuk mendapatkan yang 3 tadi, dan lebih spesifik dapat istana di surga. Nah, asar ini, sebelum asar, ini ada hadis khusus menjelaskan 4 rakaat ini. Kemudian setelah asar tak ada salat sunat ba'diyah. Setelah subuh ini tak ada ba'diyah. Maka disebutkan cuma ba'diyah zuhur, kemudian maghrib dan isya. Tidak ada ba'diyah. Kalau sebelum semua solat ada qabliyahnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, solat sunat qabliyah dan ba'diyah ini, ada solat sunat qabliyah itu bisa diqadha. Contoh, solat sunat subuh qabliyah. Tadi sempat kita berangkat ke masjid, orang begitu sampai kita di masjid sudah iqamah, mulai solat tak sempat kita qabliyah. Itu boleh diqadha setelah subuh ini. Baik langsung setelah solat subuh atau setelah nanti matahari terbit. Keduanya boleh. Dalilnya apa? Nabi pernah berangkat dengan sahabat perang. Lalu ketika di penghujung malam itu mata mengantuk betul. Ya namanya orang perang, berjalan jauh, capek, ketiduran. Pas bangun matahari sudah agak panas. Sehingga sudah keluar waktu subuh maksudnya. Keluar waktu subuh, Nabi suruh sahabat wudu. Sebelum solat subuh, suruh semua mereka solat sunnah qabliyah dulu. Setelah qabliyah baru subuh berjamaah. Dan kemudian dalam hadis yang lain ketika Nabi solat setelah asar, sahabat tanya, Rasul, ini solat apa? Kok solat sudah asar? Kan kata Rasul enggak boleh solat sudah asar. Apa kata Rasul? Tadi setelah zuhur ada tamu. Saya sibuk menyambut tamu, tak sempat solat sunnah ba'diyah zuhur. Dan ini adalah qadha dari solat sunnah ba'diyah zuhur yang belum saya kerjakan tadi. Maka solat sunnah yang dianjurkan agama ini, yang sangat dianjurkan agama, apakah dia ba'diyah, apakah qabliyah, lewat waktunya itu dibolehkan qadha solat. Terutama solat qabliyah subuh. Itulah hadis yang sering kita dengarkan, rakaatul fajri, 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Itu maksudnya ibarat ada neraca. Ini pahala subuh, ini semua dunia dan segala isinya, semua kemewahan, kesenangan, kebahagiaan dunia. Bila ditimbang, ini lebih berat bagi Allah timbangannya dibanding ini semua. Kalau Allah pandang mau sebut suka, lebih suka ini dibanding dunia dan segala isinya ini. Lebih berharga bagi Allah. Dan bagi kita juga lebih berharga ini. Sebab apa? Begitu sendiri dalam kubur, inilah yang berguna. Mobil tinggal. Motor gede tinggal. Ya, semalam kami ini berbuka dengan Ustaz Somad di apa? Di Palas. Itu Ustaz Somad buat Harley yang 1500 cc. Bunyi itu bung bung bung, keras bunyinya. Sehingga orang kalau tak pernah mendengar kaget begitu masuk kampung motor Harley banyak gitu. Ada sekitar 20-an motor semalam yang mengiring beliau. Jadi klub motor gede. Kalau orang Wak motor gadang. Orang Wak moga, orang anak-anak muda moge. Jadi buat Harley ada yang 1800 cc, 1500. Pokoknya di atas 400 cc semua. Ada yang sporty, ada yang Harley dan segala macam lah. Itu berangkat semua. Berangkat dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman, masuk ke Rumbai, terus ke Palas. Lalu kami buka bersama, diawali santun anak yatim. Ada 25 anak yatim kita santuni, kemudian kita buka bersama. Ada 500 paket berbuka kita sediakan semalam. Alhamdulillah, ada dari Depok itu anaknya akikah. Lalu dia jadikan untuk perbukaan. Maka kita di sini carilah catering yang menyediakan untuk akikah. Rupanya untuk 2 ekor itu bila dijadikan makanan ada sekitar 7,5 juta. Dia kirim 7,5 juta, kita belikan makanan, jadilah 250 porsi. Ada juga jemaah yang ngirim 100, 350, 150 kita beli dari yang donatur yang lain. Maka 500 porsi. Alhamdulillah semalam halaman masjid kita pasang tenda itu 30 kali 20 meter. Itu lebih luas daripada ini nih Pak. Betul Pak ya?
30 kali 20 itu banyak yang datang, masyarakat setempat yang dari Pekanbaru datang. Kita berbuka bersama, setelah itu salat Isya, tarawih. Setelah tarawih kita dengarkan haflah Quran. Ada salah seorang tamat Mesir, dia biasa diundang ke India, ke Bangladesh, dan kalau ada kori-kori di Mesir datang, dia menemani. Orang Simalinyang, orang Riau, kita ajak datang. Dia baca Quran, lalu sama tausiah. Nah, maksud kita adalah selama Ramadan di yayasan kita buat perbukaan gratis untuk masyarakat pinggiran. Di Palas itu target kita 100 paket per hari, minimal 50. Di Bukit Jamin, di Kulim, tempat orang banyak buat bata itu, 50 sampai 100, minimal 50. Nah, semalam itu launchingnya, yang pertama, makanya agak besar. Hari-hari biasa enggak besar itu. Jadi hari pertama saja yang besar untuk launching. Kemudian di masjid-masjid yang tak ada pengajian di Ramadan, malamnya kita kirim ustaz supaya ada pengajian Ramadan. Kalau di kota kan banyak pengajian. Ada yang subuh, ada zuhur, ada setelah tarawih. Di sebagian pinggiran itu tak ada pengajian sama sekali. Tarawih saja syukur di masjid itu. Bukan karena pandemi. Memang kalau tak pandemi pun tak ada mereka pengajian. Tak ada mereka tarawih. Maka kita buat kajian pinggiran kota sehingga kirim ustaz nanti mengisi di masjid-masjid di Palas, di Kulim, dan beberapa pinggiran Pekanbaru. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, insyaallah dengan solat sunat yang kita kerja ini menutup kekurangan kita, dan solat sunat ini yang insyaallah sangat berguna bagi kita di akhirat. Sebab yang kita punya semua ini semua tak ada yang kita bawa. Cuma solat sunat itulah yang kita bawa. Sedekah itulah kita bawa, puasa ini kita bawa, mengaji ini kita bawa, amal-amal soleh itulah yang kita bawa. Makanya lebih berharga dibanding semua apa yang kita punya dari dunia ini. Baik, ada pertanyaan? Silakan Bu. Sebentar Pak. Silakan Bu. Batasan untuk apa Bu? Baik, saya jelaskan sedikit. Ada 5 waktu solat yang kita tak boleh solat. Ini supaya ibu nanti solat wudu, solat tahiyatul masjid tak ada masalah. Karena ini akan punya implikasi. Setelah subuh kita masuk masjid, kan enggak boleh solat sunat. Sementara kita tahiyatul masjid. Boleh atau tidak? Jadi secara umum ada 5 waktu tak boleh kita solat sunnah. 1, setelah subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari terbit. Ini sengaja dirincikan ini oleh ulama supaya apa? Jangan orang berpikiran setelah subuh sampai matahari terbit tak boleh. Pas matahari terbit boleh solat, enggak begitu. Makanya ketika isyraq itu jangan langsung solat. Kenapa? Justru waktu itu termasuk yang terlarang solat. Lewat dari situ sekitar 12 menit atau lebih baru boleh solat duha dan solat sunnah yang lain. Nah itu. Yang ketiga, ketika matahari di tengah. Yang keempat, setelah asar. Yang kelima, matahari sedang tenggelam. Setelah tenggelam baru masuk waktu maghrib. Ini 5 ini tak boleh solat. Solat apa? Yang sebab solatnya tidak ada atau belakangan dari solatnya. Contoh, kita solat safar. Solat safar paham ya? Pergian. Kapan kita solatnya? Setelah pergi atau sebelum pergi? Saya berangkat umroh nih. Saya solat safar itu sebelum saya berangkat umroh atau setelah saya jalan dulu baru saya solat? Solat dulu di rumah kan? Baru jalan. Itu contoh. Solat yang seperti itu tidak boleh di sini. Sebabnya belakangan daripada solatnya. Atau saya tidak ada kegiatan setelah asar ini sore ini, daripada saya nonton telenovela atau baca novel atau segala macam, saya solat je lah. Kan enggak ada sebabnya tuh. Itu tidak boleh di 5 waktu ini. Tapi solat yang sebabnya ada sebelum solatnya atau bersamaan dengan solatnya, itu boleh di waktu yang 5 ini. Sehingga solat tahiyatul masjid 24 jam itu boleh. Solat sunnah wudu tadi, duluan mana wudu daripada solat? Wudu dulu baru. Maka setiap kali kita wudu, kita ingin solat wudu, itu boleh. Yang 5 ini maksudnya adalah sebab solatnya belakangan daripada pelaksanaan solatnya. Maka nanti ada sebab muqaddim, ada sebab muqarin, ada sebab muakhir nanti.
Nanti insyaAllah kita bahas, ada pembahasannya nanti insyaAllah. Tapi secara umum menjawab ini, bahwa ibu solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid, selama setelah wudu boleh solat wudu, selama sudah masuk masjid boleh tahiyatul masjid. Sehingga kalau ada orang tadi baru masuk, dia solat sunnah, jangan dulu kita sebut tak boleh solat sekarang. Dia solat sunnah tahiyatul masjid. Paham ya? Sehingga setiap kali masuk masjid, kita boleh solat sunat tahiyatul masjid. Yang tak boleh, kalau kita solat sunat mutlak, kalau kita solat sunat yang sifatnya adalah solat sunat sebabnya muakhir. Nanti detail insyaAllah kita bahas. Tapi secara umum menjawab tadi, boleh solat wudu setiap kali ibu berwudu. Sudah, Bu? Boleh juga di waktu ini. Cukup? Oke. Silakan, Pak. Jumat. Ya. Ya. Jadi itu dalilnya ada sahabat Nabi, dia ketika Nabi sedang khutbah nanya, kamu tadi rumah dah solat atau belum? Dia datang ke masjid nih, dah solat atau belum? Dan dia sudah duduk. Kalau belum, solat dulu kata Nabi. Nah, dari hadis ini, maka pertama kita pahami solat itu boleh di rumah, ya kan? Dan boleh di masjid. Solat tahiyatul masjid enggak boleh kecuali di masjid. Yang kedua, dia sudah duduk disuruh Nabi solat. Berarti ini bukan solat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid kalau sudah kita duduk, sudah hilang pelaksanaan tahiyatul masjid tadi. Tak lagi disunnahkan. Kalau kita belum duduk, baru masuk masjid, disunnahkan tahiyatul masjid. Sementara solat tadi pertama Nabi tanya, sudah solat dari rumah atau belum? Yang kedua, dia sudah duduk, disuruh berdiri oleh Nabi. Maka ini dimaksudkan adalah solat sunnah sebelum Jumat, bukan solat sunnah tahiyatul masjid. Maka oleh karena itu berdasarkan hadis tadi, Pak, ada solat sunnah qabliyah Jumat. Nah, itu sebabnya ketika dibuat azan 2 kali, antara azan pertama dan kedua dibuat solat sunnah sebelum Jumat. Itu dalil pertama. Dalil kedua adalah yang saya sebut tadi, bahwa setiap antara azan dan iqamah ada solat sunnah. Artinya setiap qabliyah, setiap solat fardu itu ada sunnahnya. Berdasarkan dua dalil ini, maka dibuatlah qabliyah Jumat. Begitu, Pak. Sudah, Pak? Oke. Ada lagi? Silakan. Baik. Salat rawatib ini apabila qabliyah mesti antara azan dan iqamah. Tak boleh sebelum azan. Jadi mesti setelah azan. Terkecuali ini, orang azan ini dia waktu sudah masuk, tapi azan kita mungkin ketiduran. Ini kasusnya, bukan kaidah. Kasus muazin kita ketiduran, atau mungkin karena lambat balik kuliah, udah 5 menit baru dia azan. Kita tadi sudah pasti masuk ini. Kita laksanakan qabliyah, itu boleh. Boleh. Artinya azan ini adalah sebagai kaidah dasar. Tapi kalau seandainya orang terlambat azan karena dia terlambat mengumandangkan azan, itu tak jadi kaidah lagi. Jadi kaidahnya azan dan iqamah. Maknanya setelah masuk waktu solat sampai sebelum iqamah boleh kita qabliyah. Sehingga orang di rumah tak terdengar azan, begitu sudah nampak waktu solat. Ini kalau berdasarkan waktu imsakiyah, ini valid waktu solat. Dia sudah boleh solat, maka dia solat qabliyah dulu. Nanti baru dia iqamat, baru dia solat zuhurnya. Itu boleh begitu. Jadi apabila belum masuk waktu solat, kita tak boleh melaksanakan qabliyah. Ini tanda apa yang kedua nih, Pak? Tadi kan bunyi, ini bunyi lagi. Tadi isyraq, ini solat. Maka saya ingatkan ibu-ibu yang solat tadi, solat di waktu yang terlarang. Maka jangan buru-buru untuk solat ketika subuh. Setelah subuh, oh, udah lewat. Baik. Siap. Jadi seandainya kalau tadi waktu itu baru matahari sedang terbit, solat kita termasuk yang 5 terlarang tadi. Nah, jadi kalau sempat subuh, jangan buru-buru dulu solat kecuali sudah pasti matahari terbit. Karena yang dimaksudkan dapat pahala haji dan umroh itu bukan ketika matahari terbit solat. Sudah pasti matahari terbit, lalu masuk waktu solat duha, atau sudah ada jeda antara matahari terbit dengan waktu boleh solat sunnah, kita solat sunnah. Itulah yang dapat pahala haji dan umroh. Jadi itu maksudnya. Bukan pas matahari terbitnya kita solat, lalu dapat pahala haji dan umroh. Tidak. Nah, itu. Ada lagi pertanyaan?
Apa boleh apa? Gimana? Apakah boleh di waktu terlarang? Qadha salat itu salat wajib, bukan salat sunnah. Maka salat wajib tidak ada batasannya. Termasuk salat janazah. Janazah itu salat wajib. Kapanpun kita buat itu boleh. Yang ini maksudnya salat sunnah. Jadi salat sunnah, salat janazah setelah subuh boleh. Setelah asar boleh. Kapanpun salat janazah itu begitu sudah ready untuk disolatkan, boleh disolatkan. Sudah kita kafani, sudah kita mandikan, tinggal kita solatkan. Solatnya misalnya jam 5 sore, solatkan, boleh. Atau setelah subuh ini solatkan jenazah, boleh, tidak ada masalah. Dia begitu tahu malam diurus, dah selesai semua, setelah subuh mau kita solatkan, baru diantar ke kuburan. Setelah subuh itu langsung segera dikuburkan. Setelah subuh langsung kita solat jenazah, boleh, tidak ada masalah. Maka coba tengok di Masjidil Haram, hampir setiap solat 5 waktu itu ada solat jenazah. Kenapa? Karena tak ada waktu terlarang untuk solat wajib. Apalagi solat wajib yang belum dikerjakan. Cukup? Ada lagi? Kalau tidak, saya cukupkan. InsyaAllah kita bahas di Jumat lagi. InsyaAllah Jumat pagi kita lanjutkan lagi kajian fikih solat ini. Karena saya insyaAllah setiap Rabu dan Jumat pagi di sini bersama kita melanjutkan baca kitab Matan Ghayah wa Takrib ini insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.